Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan mengenai pendalaman pemahaman computational thinking pada ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Aatul Hasanah, Ayu Nopitasari, Ijaka Hairul, Nadia Nurhanifah, dan Yuni Nuraini. Hasil diskusi secara umum yang dilakukan menyatakan bahwa computational thinking merupakan suatu proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menemukan maupun memilah solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemproses informasi solusi tersebut. Kemudian dalam computational thinking ada beberapa komponen. Yang pertama, dekomposisi, yaitu pembagian persoalan ke dalam beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu pengamatan maupun analisis terhadap berbagai kesamaan yang ada dalam persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, abstraksi, yaitu proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan dari suatu persoalan. Yang keempat, algoritma, yaitu langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu persoalan. Contoh hal atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK, dan robot, tapi membutuhkan computational thinking. Di antaranya, mencuci baju, membersihkan rumah, memasak bubur ayam, memprediksi jenis iklan, memprediksi pemenang arisan, mencuci piring, mencuci baju, dan masih banyak hal lainnya di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan computational thinking. Penerapan pondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari yang sudah tepat terdapat beberapa hal. Yang pertama itu mengenai mencuci baju. Pada bagian dekomposisi, yaitu menyiapkan alat maupun bahan yang diperlukan untuk mencuci pakaian, seperti air, deterjen, ember, maupun sikat. Selanjutnya, pada pengenalan pola, yaitu memilah dan melihat pakaian kotor yang hendak dicuci. Selanjutnya pada abstraksi, yaitu setelah mengelompokkan beberapa pakaian kotor, selanjutnya memilih deterjen yang tepat untuk setiap jenis kelompok pakaian. Pada bagian algoritma, yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk mencuci pakaian secara manual. Selanjutnya, penerapan pada mengepel lantai. Untuk dekomposisi ada dua bagian, yaitu mengenai alat dan bahan seperti ember, lapel, air, pembersih lantai, dan sapu. Kemudian dekomposisi proses, yaitu menyapu lantai, mencampurkan air dengan pembersih lantai, memeras lapel, dan mengepel lantai. Pada pengenalan pola, di sana misal terdapat satu ruangan berukur 2x2 meter, maka membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Pada bagian abstraksi, jika suatu rumah memiliki luas 36 meter persegi, maka lama mengepel memerlukan waktu 45 menit. Untuk bagian algoritma, yaitu menyiapkan langkah-langkah untuk mengepel, seperti menyiapkan alat bahan, menyapu ruangan, mencampurkan pembersih lantai, membilas lap dengan air sabun, mengepel lantai, menunggu lantai sampai kering. Penerapan selanjutnya yaitu mengenai memasak bubur ayam. Untuk bagian dekomposisi, yaitu menyiapkan langkah-langkah untuk membuat bubur ayam, seperti menyiapkan beras, air, kaldu ayam, dan lain sebagainya. Pada pengenalan pola, yaitu memahami bagaimana proses memasak bubur ayam, mulai dari memasak air hingga menyalakan mesin pemasak nasi. Pada bagian abstraksi, yaitu berapa banyak beras yang dibutuhkan untuk dikonsumsi konsumen bubur ayam. Pada algoritma, yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk membuat bubur ayam. Penerapan selanjutnya yaitu pada membuat kue ulang tahun. Untuk bagian dekomposisi, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pada pengenalan pola, yaitu membuat kue mulai dari adonan utama, krim penutup kue, dan lain sebagainya. Untuk bagian abstraksi, yaitu membuat takaran seperti berapa banyak telur yang digunakan, gula pasir yang digunakan, dan lain sebagainya. Pada bagian algoritma, yaitu mengurutkan langkah-langkah membuat kue ulang tahun.
Penerapan selanjutnya yaitu menyeduh kopi. Pada bagian dekomposisi yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kopi, air panas, gula, gelas, dan sendok. Pada pengenalan pola yaitu memahami dalam proses menyeduh kopi dimulai dari menuangkan kopi saset ke dalam gelas hingga menuangkan air panas. Abstraksi yaitu membuat takaran berapa kopi yang akan digunakan, berapa banyak gula pasir yang akan digunakan. Algoritma yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk membuat kopi. Penerapan pondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari yang kurang tepat, yaitu yang pertama memprediksi iklan singkat yang muncul di beranda sosial, memprediksi pemenang arisan, dan menghitung uang. Terima kasih, sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.